5, 4, 3, 2, 1. Tahap awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua kelas 9C. Apa kabar? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya di sini selama kelas 9 ada yang tahu Ibu? Ada yang sudah pernah tahu Ibu? Sudah mengenal? Ya baik. Ada yang belum kenal ya. Oke, di sini Ibu akan memperkenalkan diri agar kita semua dapat berkenalan. Ada pepatah mengatakan loh kakak-kakak semuanya, tak kenal maka tak sayang. Oke, baik. Perkenalkan, nama Ibu Refti Yunita, Ibu dari Cikande. Kakak-kakak pasti tahu kan Cikande? Ya, yang ada di Kabupaten Serang. Iya, tepatnya di mana? Iya, Provinsi Banten. Betul. Ya, di sini maksud dan tujuan Ibu adalah di dalam bimbingan konseling ada yang namanya jenis layanan, yaitu jenis layanan informasi. Iya, kakak-kakak. Kakak-kakak mengerti tidak? Atau ada yang sudah tahu layanan informasi itu apa? Belum tahu? Baik, Ibu akan memberitahu ya kakak-kakak semuanya. Jadi, tujuan layanan informasi ini adalah untuk mengetahui, memahami, memberikan pengetahuan seperti dalam bidang karir, dalam bidang belajar, dalam bidang sosial, dalam bidang dan macam-macam informasi lainnya. Jadi dalam topik pembahasan yang akan Ibu sampaikan mengenai topik sekolah lanjutan. Iya, baik. Jadi topik sekolah lanjutan ini agar kakak-kakak mengetahui ke depannya akan melanjutkan sekolah di mana sih setelah lulus dari SMP ini. Iya, apakah nanti ketika lulus dari SMP akan melanjutkan ke SMK, ke SMA, lalu ke madrasah aliyah, seperti itu. Ya, jadi untuk jenjang karir kakak-kakak sekalian, sebelumnya kita absensi terlebih dahulu ya. Ahmad, Adiat, Baim, Cahya, Desi, Erika, Francisca. Ya, baik. Totalnya di sini ada 32 siswa ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Ya, jadi dalam manfaat membahas topik mengenai sekolah lanjutan ini, kakak-kakak banyak sekali manfaatnya yang Anda akan dapatkan. Banyak sekali ya yang nanti akan Ibu sampaikan melalui topik pembahasan sekolah lanjutan ini, dan manfaatnya itu sangat banyak sekali ya. Di pembelajaran kali ini manfaatnya yaitu mengetahui mengenai sekolah lanjutan di Indonesia itu ada 3 macam, yaitu SMA, SMK, dan madrasah aliyah ya, dan beragam macam lainnya nanti kita akan bahas di kegiatan inti nanti ya kakak-kakak semuanya. Ya, baik. Jadi sebelum kita memasuki tahap inti pokok pembahasan, agar kegiatan efektif perlu diperhatikan juga bagaimana aturan dan tata cara mengikuti kegiatan ini. Nanti di awal Ibu akan memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang sekolah lanjutan yang sudah disinggung sedikit tadi di awal. Lalu selama Ibu menerangkan, silahkan diperkenankan untuk bertanya dengan cara mengangkat tangan terlebih dahulu, tangan kanan ya kakak-kakak, yaitu raise hand ya. Lalu nanti Ibu juga akan membuat kelompok kecil agar masing-masing kelompok mendiskusikan tayangan video yang nanti akan Ibu tayangkan. Yang akan Ibu tayangkan
hal apa akan didiskusikan, ya, diberitahukan saat pelaksanaan berlangsung. Nah, setelah selesai berdiskusi, masing-masing perwakilan kelompok akan memberikan pemaparan dan perlu direspon oleh anggota lainnya. Baik, kemudian nanti di saat kegiatan inti berlangsung, Ibu berharap selama prosesnya kalian memperhatikan kepatutan dalam pembelajaran, misalnya dari bagaimana kalian duduk di saat nanti Ibu menayangkan video, bila mana ada yang sekiranya lucu atau lainnya dimohon untuk disikapi secara sewajarnya ya kakak-kakak semuanya, dan tidak tertawa terbahak-bahak. Lalu apabila ada yang ingin menanggapi, hendaknya dilakukan bergantian dan tidak saling berebutan. Dan bila mana ada yang berbeda pendapat, kita perlu menghargai pendapat dari teman-teman yang kakak berikan. Dan tidak lupa ketika ada yang lucu itu tidak boleh untuk menggebrak-gebrakan meja ya kakak-kakak. Takutnya nanti mengganggu kelas yang lain. Iya. Oke, sebelum kita mulai, baiknya kita bisa memulai kegiatan layanan informasi sekarang ya kakak-kakak. Dan namun sebelum masuk kepada pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semoga segala hal yang kita pelajari pembelajaran hari ini dapat termemori dengan baik, sehingga dapat diterapkan dan memberikan manfaat yang besar bagi diri kita sendiri dan manfaat bagi orang lain. Oke, di sini siapa ketua kelasnya? Baim ya. Oke, Baim, Ibu meminta untuk dipersilahkan memimpin doa terlebih dahulu. Ya, silahkan Baim. Baik, Baim, terima kasih. Alhamdulillah. Nah, sebelum kegiatan inti ini berlangsung, Ibu punya games nih kakak-kakak semuanya. Iya, permainannya seru banget loh kakak-kakak. Jadi gini ya, fokus terhadap Ibu. Ya, nama permainan ini adalah namanya permainan cepat tanggap. Nah, perintahnya seperti ini. Apabila Ibu mengucapkan hidung, lalu tangan Ibu ada di kening, nah yang diperagakan ini, yang di kening ini jangan diikuti, namun fokus pada apa yang Ibu bicarakan. Nah, bagiannya itu dari rambut, karena untuk wanita menggunakan hijab, jadi pegangnya di atas hijabnya saja ya. Jadi rambut, telinga, pipi, dagu, hidung, mata, alis, bulu mata, seperti itu ya, di area atas kepala. Oke, dapat dimengerti kakak-kakak semua? Ya, silahkan berdiri biar seru ya kakak-kakak semua. Ya, fokus. Kita mulai dari sekarang ya. Fokus. Ketika Ibu akan menyebutkan telinga. Ya, ada yang salah? Ada yang salah? Oh, Desi salah ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau misalkan kesalahannya lebih dari 3 kali, nanti konsekuensinya yang salah akan maju ke depan untuk menyanyi ya. Setuju? Setuju. Oke, anak-anak semua, kita fokus terlebih dahulu ya. Kita tepuk tangan terlebih dahulu semuanya agar kita semangat. Baik, tepuk tangan semuanya. Ya, kita ulang sekali lagi ya, agar lebih semangat dan seru. Oke? Oke, baik. Fokus semuanya. Ibu akan bilang dagu. Iya. Kita fokus lagi. Mata. Terus dagu, hidung. Ya, kamu Desi lagi. Desi udah 2 ya. Ayo, apa? Bentar. Telinga. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Gimana? Masih semangat?
Menyenangkan, seru? Iya. Oke, silahkan duduk semuanya. Terima kasih. Baik, kita langsung ke tahap inti ya kakak-kakak. Jadi di sini ibu akan meminta kalian semua untuk membuat kelompok grup yang terdiri dari satu kelompok terdiri dari 5 atau 6 orang. Karena di sini siswanya ada 32 siswa, maka kelompoknya dibagi ya kakak-kakak. Jadi 6 kelompok. Ada yang 6 orang, ada yang 5 orang. Seperti itu. Silahkan. Baik kakak-kakak, sudah pembagi kelompok sudah sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di situ. Ya, saling berhadapan. Ya, saling hadap kelompoknya. Nanti ibu akan membahasnya berkeliling agar kalian dapat mengetahui dan memahami apa yang ibu jelaskan. Nah, nanti ketika ibu sudah melakukan pembahasan materi, nanti ada beberapa tayangan video yang akan ibu tampilkan. Mohon agar disimak dengan baik-baik untuk kegiatan berdiskusi nanti agar bisa dipahami oleh rekan-rekannya. Seperti itu ya kakak-kakak semua. Oke, baik, di sini ibu akan menyampaikan sebuah materi mengenai sekolah lanjutan masa SMA sederajat ya, SMA, SMK, dan MA. Oke, baik. Jadi sekolah lanjutan ini ada 3. Yang pertama yang akan ibu bahas mengenai SMA ya kakak-kakak. Jadi SMA ini adalah kepanjangan dari sekolah menengah atas. Dan sekolah menengah atas ini adalah kegiatan tingkat terakhir pendidikan menengah yang harus ditempuh siswa sebelum memasuki jenjang pendidikan tinggi. Dan di dalam bahasa Inggris, SMA itu disebut dengan high school. Nah, high school ini merupakan jenjang teratas pendidikan formal tingkat menengah di Indonesia. Nah, SMA ini sekolah umum itu berbeda dengan SMK ya kakak-kakak. Dia memiliki jurusan tertentu. Nah, di SMA ini memiliki 2 jurusan saja, yaitu mengenai IPA dan IPS. Pasti kakak-kakak nanti yang akan memilih jurusan IPA dan IPS dan akan melanjutkan ke sekolah SMA, perlu dipahami terlebih dahulu apa saja sih jurusan yang ada di sekolah menengah atas ini. Nah, sekolah menengah atas ini atau SMA ada 2, yaitu IPA dan IPS. Dan IPA ini memiliki 4 jurusan peminatan yang harus kalian ketahui. Jadi jurusan IPA ini ada biologi, ada fisika, ada matematika, ya kakak-kakak semua, dan kimia. Nah, 4 peminatan ini yang wajib kalian ketahui dan kalian pelajari semasa kalian di SMA. Untuk yang bercita-cita ingin menjadi analisis kimia, mengenai analisis biologi seputar hewan, tumbuhan, mengenai manusia, seperti itu. Nah, di fisika ini jenjang karirnya itu juga luas ya kakak-kakak. Apalagi kalian yang menyukai fisika mengenai kecepatan angin, dan di situ banyak praktik-praktiknya di SMA tersebut. Nah, di jurusan IPS ini ya kakak-kakak, itu juga ada 4 peminatan yang harus kalian tekuni dan harus dijalankan. Yang pertama yaitu jurusan geografi, jurusan sejarah, jurusan ekonomi, jurusan sosiologi. Di geografi ini kalian diharuskan ya, di dalam mata pelajaran tersebut, di dalam peminatan tersebut, di dalam geografi ini kalian harus bisa membuat atau menggambar sebuah peta. Ya kakak-kakak, jadi seperti peta Indonesia. Peta Indonesia itu kan banyak kakak-kakak. Jadi biasanya guru tersebut akan menugaskan salah satu atau beberapa provinsi yang harus kalian gambar untuk dijadikan sebuah tugas di situ. Iya. Nah, di sini juga ada sejarah. Nah, bagi kalian kakak-kakak semuanya yang minat di bidang sejarah, itu bisa banget kalian memasuki IPS ini ya kakak-kakak. Nah, di dalam sejarah ini kan banyak ya kakak-kakak. Jadi ada mengenai sejarah Indonesia. Mengenai Indonesia itu juga luas banget. Karena kan dulu di Indonesia kan pernah dijajah juga kayak kakak-kakak oleh Belanda dan Jepang. Nah, di dalam sejarah itu juga banyak mengupas segala sesuatu mengenai sejarah. Nah, di dalam IPS ini memiliki yang namanya juga sejarah
peminatan. Sejarah peminatan ini lebih global kakak-kakak. Jadi sejarah mengenai seluruh dunia itu dibahas. Iya, jadi dibahas mengenai dari Cina, Eropa, Amerika, seperti itu. Dan mengenai tentang masa purbakala. Iya, masa purbakala itu loh kakak-kakak, yang dahulunya itu seperti apa, yang ada tengkorak-tengkorak hewan pada masa itu, di masa prasejarah. Ya, di masa prasejarah. Lalu apalagi kalau misalkan kakak-kakak pernah ke Museum Geologi di wilayah Bandung. Nah, kalian bisa mempelajari hewan prasejarah pada masa itu. Di dalam museum itu juga banyak kakak-kakak, banyak hewan atau bebatu-batuan yang berkaitan dengan sejarah, dan itu juga ada hubungannya dengan geografi. Selanjutnya yaitu ekonomi. Nah, bagi kakak-kakak kalian yang suka ekonomi, boleh banget kalian memasuki SMA IPS ini ya kakak semua. Ya, jadi selanjutnya yaitu sosiologi. Nah, sosiologi ini mengenai interaksi hubungan manusia. Ya, jadi dalam hubungan sosial itu manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Kenapa? Karena manusia itu harus saling berinteraksi. Ya, seperti itu. Dapat dipahami semuanya kakak-kakak semua? Iya, baik. Selanjutnya kita akan ke materi mengenai SMK. Oh iya, di dalam SMA ini juga banyak sekali ekstrakurikuler yang harus kalian kembangkan. Seperti ada basket, ada voli, dan berbagai macam ekstrakurikuler di dalam sekolah menengah atas ini ya kakak-kakak semua. Dan itu tergantung juga dari sekolah yang kalian minati nanti. Setiap sekolah itu berbeda-beda. Iya, seperti itu kakak-kakak semua. Oke, baik, kita lanjut mengenai sekolah menengah kejuruan atau SMK. Iya, jadi SMK ini adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu. Bisa dapat melanjutkan pendidikan SMK ini setelah menyelesaikan pada kelas 11, kakak-kakak diminta untuk melakukan praktik kerja industri. Ya, dimana untuk melatih kakak-kakak semua dalam jurusan yang kalian minati di dalam praktik tersebut. Ya, jadi di dalam SMK ini ada banyak sekali jurusan yang harus kalian ketahui untuk meningkatkan pengetahuan, memahami bagaimana SMK itu dan apa aja sih jurusannya. Nah, di dalam praktik ini biasanya itu praktiknya 3 bulan atau sebulan. Ya, jadi dalam SMK ini ada beberapa bidang dalam jurusan mengenai bidang bisnis dan komunikasi, yaitu mengenai administrasi perkantoran, akuntansi, multimedia, TKJ, animasi, pemasaran, atau marketing. Bagi kakak-kakak semua yang berminat dalam jurusan di bidang bisnis dan komunikasi, ada baiknya juga mencari-cari informasi di internet juga ya kakak-kakak, agar lebih mendalami apa yang akan diminatinya nanti ketika lulus dari SMP. Baik, Ibu lanjutkan, yaitu yang kedua mengenai bidang mekanik dan listrik. Dalam bidang ini ada jurusan mengenai elektro, mengenai teknik mesin kendaraan motor dan mobil. Nah, di dalam mesin kendaraan dan motor ini kalian akan mengetahui sekecil apapun itu kerusakan mesin pada motor dan mobil. Apalagi yang kalian ini kakak-kakak semua pasti, apalagi terutama yang cowok-cowok ya. Yang cowok-cowok biasanya suka banget yang namanya dunia otomotif dan dunia mengenai pelistrikan gitu. Ya kan kakak-kakak? Iya. Lalu selanjutnya bidang pariwisata. Nah, bagi kakak-kakak kalian pasti tahu dong pariwisata itu mengenai hal apa saja. Ya, ada hotel, betul. Lalu iya, pariwisata untuk sebagai guide gitu kan ya kakak-kakak semua. Nah, di dalam SMK itu akan dipelajari bagaimana cara berinteraksi dengan orang asing, apalagi kakak-kakak yang
suka banget atau bisa sekali bahasa Inggris. Ya, apalagi itu sangat dibutuhkan untuk dunia pariwisata karena pariwisata di Indonesia ini sangat banyak kan kakak-kakak semua. Jadi lingkungannya global, sudah mendunia. Jadi harus yang utama yaitu bahasa Inggris. Kalau misalkan kakak-kakak juga belum bisa menguasai bahasa Inggris, tidak apa-apa, tidak perlu khawatir. Karena bahasa Inggris itu juga untuk belajar kakak-kakak yang belum bisa nanti biar jadi bisa, maka dari itu harus memperbanyak melatih kosakata bahasa Inggris agar bisa nih. Ya seperti itu ya kakak-kakak. Jadi bidang pariwisata ini yang tadi disinggung yang barusan, itu ada pariwisata, ada perhotelan, ada tata boga, ada pelayaran, dan ada penerbangan. Ya karena di dalam pariwisata ini kalau misalkan tidak ada jurusan tata boga nanti bagaimana? Ya kan? Jadi harus pintar memasak untuk menghidangkan makanan yang ada di Indonesia ya, terutama kalau misalkan kalian suka tata boga, dan bisa dapat belajar juga ya kakak-kakak untuk mencoba hal baru mengenai kuliner global. Ya seperti misalkan di Jepang ada makanan khas yang namanya sushi, sashimi, dan lain hal sebagainya. Lalu di Eropa ada makanan apa? Di Amerika makan ciri khasnya yang paling terkenal apa? Dan Italia itu ada pizza, ada spaghetti, seperti itu. Nah di dalam tata boga ini kalian akan mempelajari terutama hal yang pertama yaitu di Indonesia terlebih dahulu ya, masakan Nusantara yang ada di Indonesia, masakan Nusantara, entah dari itu masakan zaman dahulu, masakan jadul, situ ya singkatannya. Lalu yaitu mengenai pelayaran. Nah dalam pelayaran ini juga memiliki pariwisata yang sangat indah sekali ya. Jadi di dalam SMK pelayaran tersebut, SMK pelayaran ini adalah sebagaimana untuk mengetahui mengenai seputar kapal yang akan ditempati untuk para wisatawan yang ada di pelayaran tersebut. Dan di pelayaran ini juga untuk alat transportasi untuk menyeberangkan seperti dari Merak ke Bakauheni dan atau dari Bali ke Banyuwangi. Nah itu saling saling berkaitan mengenai pariwisata untuk transportasi juga. Yang selanjutnya yaitu SMK penerbangan. Di SMK penerbangan ini juga ada kakak-kakak, kalau misalkan kalian yang bercita-cita ingin menjadi seorang pilot, kalian bisa mendaftar di wilayah Curug. Di sana juga ada sekolah penerbangan di daerah Curug Tangerang ya kakak-kakak. Di sana pusat untuk bagaimana kalian mewujudkan cita-cita dan karir ingin menjadi pilot ya. Selanjutnya yaitu mengenai SMK dalam bidang kesehatan. Ya, jadi dalam bidang kesehatan ini juga diperlukannya apalagi di dalam dunia medis, yaitu di farmasi dan keperawatan. Nah, jenjang karir pada sekolah lanjutan farmasi ini, kalian dapat mengetahui apa saja jenis tumbuhan-tumbuhan yang herbal bagi kesehatan seperti kunyit, seperti serai, jahe, temulawak, dan sebagainya untuk dalam dunia farmasi ini. Dan dalam dunia farmasi ini kalian akan mengetahui bagaimana ketika prosesnya nanti akan menjadi seorang yang berkarir di bidang apoteker. Atau bahkan kalian suatu saat nanti ketika kalian masuk dalam farmasi ini, kalian akan memiliki kedepannya memiliki apotek sendiri. Bisa kok. Iya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai keperawatan. SMK keperawatan ini adalah SMK yang sangat digemari untuk kalian semua yang akan berminat di keperawatan. Nah, di sini akan mempelajari dasar-dasar terlebih dahulu seperti berkomunikasi dengan pasien. Terus bagaimana cara mengobati luka-luka yang ringan dengan baik. Terus dan banyak hal lainnya. Dan selanjutnya yaitu mengenai SMK di bidang pertanian. Jadi dalam pertanian ini ada juga yang namanya jurusan SMK perkebunan. Di dalam perkebunan ini adalah merawat tumbuhan dengan baik dari tahap-tahapnya, step by step, mulai dari biji hingga masa pertumbuhan, seminggu atau 2 minggu untuk
agar pohon itu terbentuk menjadi pohon. Nah, di situ semua dipelajari ya kakak-kakak. Jadi tidak tidak jadi di dalam SMK perkebunan ini tidak perlu takut agar tepat menganalisisnya. Jadi nanti semuanya akan dipelajari. Selanjutnya yaitu SMK Pertanian. Nah, di Indonesia ini kan banyak sekali ya sawah. Jadi petani itu akan lebih dibutuhkan untuk kebutuhan kita sebagai manusia yang ada di Indonesia ini, membutuhkan padi untuk apa? Untuk menjadi beras seperti itu. Jadi di dalam pertanian ini juga sangat penting loh kakak-kakak. Jadi di dalam sekolah lanjutan ini di SMK ini kalian akan mempelajari bagaimana cara bercocok tanam padi dan sebagainya di dalam lingkungan pertanian ini ya kakak-kakak semua. Nanti ketika kalian lulus dari sekolah SMK ini, insya Allah kalian yang berkarir di dunia pertanian ini insya Allah akan memiliki banyak sawah ya kakak-kakak semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya yaitu bidang desain. Baik, dilanjut, yaitu bidang yang terakhir yaitu mengenai sekolah lanjutan di bidang desain dan makeup. Ya, di dalam desain dan makeup ini ada 2 jurusan, yaitu mengenai tata busana dan tata rias. Nah, di dalam tata busana ini kalian akan bagaimana kalian akan proses menjahit. Sebelum menjahit agar dibuat polanya terlebih dahulu. Nah, bagi kalian yang gemar dalam desain atau biasanya nih ketika anak yang suka banget dengan desain, dia akan mencoba menggambar sebuah baju di bukunya. Nah, di dalam SMK ini jenjang karirnya itu juga bagus ya kakak-kakak mengenai tata busana. Misalkan jika kalian ingin membuat baju sendiri di rumah, nah di situ akan dipelajari cara pola, menyusun, menjahit dan sebagainya. Nah, tata rias. Nah, di dalam tata rias ini ya kakak-kakak semua, dalam tata rias ini kalian akan mempelajari bagaimana cara makeup yang bagus dan menarik untuk ditampilkan ke semua orang. Nah, apalagi kan di dalam tata rias ini banyak sekali loh kakak-kakak yang menjadi makeup artist. Nah, di makeup artist ini juga tidak mudah, harus mempunyai lisensi makeup artist. Nah, di situ nanti akan dipelajari atau kursus ya, boleh dikursuskan lagi yang lebih profesional dalam bidang tata rias ini untuk mendapatkan lisensi tersebut. Dalam jenjang karir tata rias ini itu cocok banget bagi kalian yang sangat menyukai dunia per-make-upan. Ya, tadi juga belum dijelaskan ya mengenai administrasi perkantoran ya. Ya, jadi dalam administrasi perkantoran ini kalian dapat memahami apa itu yang namanya kabinet, filing kabinet, dan lemari-lemari penyimpanan yang ada di dalam perkantoran, dan berkasnya, kearsipannya, dan di sana ada mata pelajaran mengenai humas dan keprotokolan yang biasanya untuk mengenai pelajaran public speaking dengan baik, dengan ceria, dengan watak yang sangat harus ceria ya. Dan di dalam administrasi perkantoran ini jenjang karirnya juga bagus kakak-kakak, apalagi kalian yang berminat dalam bekerja di kantoran atau di tempat dinas pendidikan, dinas kesehatan, di dalam perkantoran ya kakak-kakak, atau dapat juga di perkantoran di dalam rumah sakit, itu juga bisa ya kakak-kakak semuanya. Selanjutnya yaitu mengenai akuntansi. Nah, tadi belum dijelaskan ya, akuntansi ini juga bagus banget ya untuk perhitungan, apalagi kakak-kakak semua yang suka menghitung. Di dunia SMK ini banyak banget yang harus kalian pelajari, dan itu tidak pusing kok kakak-kakak. Bagi kakak-kakak yang berminat dalam akuntansi dipersilahkan. Dan juga multimedia. Nah, di dalam dunia globalisasi ini pasti perlunya yang namanya multimedia, atau bisa juga broadcasting ya kakak-kakak semua. Jadi di broadcasting ini kalian akan mempelajari bagaimana cara penempatan penaruhan kamera, caranya untuk mengambil gambar dengan bagus di dalam kamera video tersebut, dan banyak hal lagi yang kalian akan dapatkan di dalam
multimedia ini ya kakak-kakak semua. Yang selanjutnya itu mengenai TKJ. Nah, di dalam bidang komunikasi TKJ ini, yaitu kepanjangan dari teknik komputer jaringan, kalian yang suka mengenai dunia IT, kalian wajib banget sekolah diambil jurusan di TKJ ini. Nah, di dalam bidang TKJ ini kalian akan mengetahui apa itu mengenai keyboard, dan di dalam komputer itu tuh ada apa aja sih, apa permasalahan yang ada di komputer ini dan atau di laptop ini, dan di seputar mengenai IT. Dan di dalam jenjang karir IT ini juga banyak sekali ya kakak-kakak semua, kalian bisa dapat menjadi engineering di perusahaan yang sangat terkenal, di perusahaan Jepang, di perusahaan semua akan membutuhkan yang namanya engineering untuk melakukan perbaikan dalam mesin-mesin komputer tersebut ya. Jadi selanjutnya yaitu mengenai pemasaran dan marketing. Nah, bagi kakak-kakak kalian nih yang suka banget dengan yang namanya berjualan atau menawarkan sesuatu untuk para konsumen ya. Ya, kakak-kakak di sini juga ada yang berjualan tidak? Iya, bagus, nggak apa-apa. Kalian kalau misalkan mempunyai waktu luang, itu dimanfaatkan dengan baik ya kakak-kakak untuk berjualan menawarkan sesuatu. Lumayan loh kakak-kakak hasilnya. Untuk apa? Untuk uang jajan sendiri. Iya. Nah, jadi kita akan membahas yang terakhir ya kakak-kakak. Yang terakhir itu mengenai sekolah madrasah aliyah atau singkatannya adalah MA. Nah, dalam jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia yang setara dengan sekolah menengah atas, pengelolaannya itu dilakukan oleh Kementerian Agama. Nah, jadi di dalam jenjang kelas ini, dalam waktu tempuh madrasah aliyah sama dengan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Pada tahun kedua kelas 11 ini, siswa madrasah aliyah ini memilih salah satu dari 4 jurusan, yaitu ada ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu keagamaan Islam. Nah, di dalam madrasah aliyah ini juga akan mempelajari mengenai bahasa Arab, akidah akhlak, Quran hadis, ilmu fikih, lalu tentang sejarah Islam di Indonesia dan di luar sana di Arab. Ya, mengenai sejarah Islam, mengenai sejarah kisah Nabi Muhammad SAW dan ke-25 Nabi ini. Kalian yang ingin menjadi ustazah, insya Allah semoga tercapai ya kakak-kakak. Iya, amin ya rabbal alamin. Nah, pada saat ini ibu akan membahas mengenai langkah-langkah untuk memilih sekolah lanjutan. Perlu diperhatikan ya kakak-kakak semua, kakak-kakak yang ada dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Dengarkan ini baik-baik ya kakak-kakak semua. Semoga insya Allah paham selalu ya. Jadi untuk menentukan jurusan, yang pertama ya, untuk menentukan jurusan setelah lulus dari sekolah menengah pertama, ada baiknya kalian mensurvei terlebih dahulu sekolah mana yang akan kalian minati untuk nantinya meneruskan setelah lulus dari SMP ini. Selanjutnya ibu akan membahas mengenai langkah-langkah memilih jurusan sekolah lanjutan. Yang pertama yaitu setelah menentukan tujuan dari SMP, ada baiknya kalian mensurvei terlebih dahulu sekolah mana yang akan kalian pilih untuk memilih sekolah lanjutan ini, antara SMA, SMK, atau MA, dan itu harus disurvei. Dan apa aja sih persyaratan-persyaratannya dalam melanjutkan sekolah dari jenjang SMA ini atau SMK dan madrasah aliyah ini. Nah, biasanya ketika kalian sudah lulus dari SMP ini, selang beberapa waktu kalian akan diminta oleh kepala sekolah atau guru-guru bersangkutan di SMP, terutama yang untuk mendaftar sekolah ke negeri, SMK, SMA atau SMK negeri, itu akan dikumpulkan atau siapa aja yang akan mau meneruskan di sekolah SMA negeri 1, 2 dan SMK negeri 1, 2, dan itu akan di secara kolektif ya untuk persyaratan memasuki sekolah-sekolah negeri gitu. Dan selanjutnya yaitu yang kedua, mempersiapkan diri sedini mungkin. Nah, di dalam sekolah menuju sekolah lanjutan ini ya kakak-kakak semua, kalian harus mempersiapkan diri terlebih dahulu, yaitu untuk menentukan, yang pertama, untuk tidak bingung menentukan pilihan SMA atau SMK dan MA, agar tidak bingung, serta
harus siap segala sesuatunya ya, dari mulai ekonominya di SMK itu, di SMK negeri harus berapa pembayarannya, dan lain-lainnya untuk PPDB yang ada di sekolah-sekolah SMA negeri dan SMK negeri. Nah, selanjutnya yaitu mempertimbangkan bakat yang Anda miliki. Nah, yang ketiga ini adalah penting banget ya kakak-kakak. Pilihlah sesuai dengan minat bakat kalian yang ada di SMP ini ya, selama masih SMP ini, sebelum Anda memilih untuk sekolah lanjutan. Nah, kalau misalkan bagaimana Bu kalau misalkan tidak memiliki minat dan bakat? Pasti setiap anak, setiap kakak-kakak semua memiliki minat dan bakatnya. Misalkan tadi yang Ibu bilang tadi di awal tadi ya, yang dibahas tadi, kalau misalkan kalian suka otomotif, kalian boleh ambil otomotif dan lain sebagainya sesuai dengan minat dan bakat kalian. Dan yang keempat yaitu mempertimbangkan sifat-sifat yang Anda miliki. Nah, misalkan kalian sifatnya suka drama. Nah, di dalam SMA ini juga ada yang namanya ekstrakurikuler mengenai teater ya kakak-kakak semua. Jadi misalkan kalian ingin sekali mengikuti ekstrakurikuler teater ini, kalian boleh memilih 2 diantaranya, yaitu IPA dan IPS. Dan di dalam IPA dan IPS ini juga sangat bagus sekali ya kakak-kakak untuk meningkatkan komunikasi dengan baik kepada semua orang. Nah, di dalam SMA SMK ini juga bagus banget untuk melatih tingkat keseriusan kalian dalam mata pelajaran yang kalian sukai. Selama di SMP ini boleh dilanjutkan kembali, dikembangkan lagi agar lebih baik dan lebih mampu untuk memahami pelajaran-pelajaran yang kalian minati di masa-masa SMA ini. Dan SMK juga nggak kalah bagus ya. Semua sekolah itu semuanya bagus banget. Tapi kembali lagi adalah sesuai dengan kemampuan diri sendiri untuk meningkatkan minat dan bakat serta potensi yang kalian kakak-kakak semua miliki seperti itu. Nah, selanjutnya itu yang kelima, yaitu mendiskusikan dan mempertimbangkan kepada keluarga. Nah, apabila kalian menyukai sesuai dengan bakat yang kalian minati di awal tadi untuk melanjutkan sekolah lanjutan mana sih yang akan kalian pilih nanti, nah itu diskusikanlah dengan keluarga kamu ya kakak-kakak, agar selama memilih sekolah lanjutan nanti diberi kelancaran serta kemudahan untuk menjalankan sekolah lanjutan nanti. Nah, itu saling berdiskusi dengan keluarga kamu ya, dengan papa, dengan mama. Nah, itu kalau misalkan ada yang berbeda pendapat mengenai papa dan mamanya, diobrolkan lebih baik lagi, tidak dengan emosi atau marah ya kakak-kakak semuanya. Jadi harus dengan tenang agar orang tua dan keluarga semuanya mendukung pilihan dari kakak-kakak yang kalian minati. Nah, baik selama pembahasan sekolah SMA, SMK, dan MA ini itu memiliki level atau jenjang yang sama yang harus ditempuh dalam waktu 3 tahun. Dan jenjang sekolah tersebut memiliki keunggulan masing-masing ya. Semuanya itu sama bagusnya dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda tentunya. Semoga apapun yang dipilih kalian bisa tercapai ya kakak-kakak semuanya. Dan siswa yang sudah lulus dari bangku sekolah kemudian bisa melanjutkannya pendidikan di tingkat universitas sambil berkarir juga. Nah, di dalam SMA, SMK, dan MA ini tentunya SMA itu diwajibkan untuk, nggak diwajibkan juga sih, tergantung dengan ekonominya keluarganya masing-masing. Apabila mampu harus melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, ke perguruan lebih tinggi di PTN negeri, yaitu kayak seperti ITB, Pajajaran, UI, dan negeri lainnya. Nah, di SMK ini juga boleh untuk kuliah sambil bekerja ya kakak-kakak semua, atau sambil berkarir juga boleh. Itu diperbolehkan sekali. Dan untuk MA juga sama ya. MA itu untuk universitas mengenai universitas di UIN. Nah, di UIN itu banyak sekali, ada di Bandung, ada di Jakarta, ada di Banten, dan sebagainya. Dan itu bisa banget ya kakak-kakak semua. Baik, nanti Ibu akan menampilkan sebuah video, kalian harap simak untuk berdiskusi bersama teman-teman satu kelompoknya. Sebelum Ibu akan menampilkan sebuah video, Ibu akan membagikan kertas ya ke kakak-kakak semua untuk mengisi daftar di sini ada lembar diskusi ya, lembar diskusi. Nanti Ibu akan bagikan satu kelompok satu. Ya, tolong Desi dibagikan ya ke per kelompoknya. Ya, baik, terima kasih. Di sini Ibu akan menampilkan. Silahkan disimak dengan baik-baik untuk didiskusikan bersama teman-teman sekelompok. Hai teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang studi lanjutan setelah lulus sekolah menengah pertama. Wah, pada penasaran gak nih? Pasti penasaran kan? Hayo ngaku. Oke, lanjut.
Setelah kalian menempuh sekolah menengah pertama, tentunya nama SMA dan SMK tidak asing di telinga kalian kan? Nah, untuk membahas lebih lengkapnya lagi, mari kita belajar bersama. Yuk, simak video ini. Pada dasarnya, SMA atau SMK sama-sama baik dan memiliki prospek masa depan yang bagus. Bagaimana tidak? Kalau misal salah satu dianggap lebih bagus, mengapa pemerintah tetap membuka SMA atau SMK? Artinya, tidak ada yang lebih unggul antara satu dengan yang lain. Namun, bila kita berbicara karakteristik, pasti ada perbedaan antara SMA atau SMK. Sebagai bahan pertimbangan, yuk simak informasinya. SMA memiliki singkatan sekolah menengah atas, di mana jenjang sekolah menengah setelah lulus sekolah menengah pertama dengan masa pembelajaran 3 tahun, dimulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Pada jenjang ini, siswa lebih diberikan materi teoritik yang mendalam daripada jenjang SMK yang menitik beratkan pada praktik secara langsung. Karakteristik SMA. Yang pertama, memiliki penguasaan teori yang baik. Yang kedua, mata pelajaran yang diberikan bersifat pengetahuan. Yang ketiga, sedikit memperoleh ilmu praktik. Yang keempat, dipersiapkan untuk melanjutkan jenjang selanjutnya. Perguruan tinggi maksudnya. Karena hampir semua jurusan perguruan tinggi terbuka untuk jenjang SMA. Dan yang terakhir, setelah tamat belajar, lapangan pekerjaan terbatas karena ilmu praktik yang belum maksimal. SMK disebut juga sekolah menengah kejuruan. SMK merupakan jenjang setelah menempuh jenjang sekolah menengah pertama. SMK dimulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Dalam pelaksanaannya, SMK memiliki berbagai macam jurusan untuk menunjang kebutuhan keterampilan masa depan. Masa belajar SMK pun bervariasi. Ada yang berlangsung 3 tahun, ada juga yang berlangsung hingga 4 tahun. Hal tersebut terjadi karena adanya praktik tambahan yang dilakukan masing-masing sekolah. Karakteristik SMK berfokus pada praktik. Yang kedua, setelah tamat diharapkan memiliki skill atau keterampilan bekerja. Yang ketiga, apabila melanjutkan ke perguruan tinggi yang sesuai dengan jurusan SMK, peserta didik tidak kesulitan untuk beradaptasi materi. Dan yang terakhir, memiliki karakter siap bekerja. Oke, itu tadi merupakan beberapa karakteristik dari SMK dan SMA. Apakah SMK bisa lanjut kuliah? Jawabannya adalah bisa. Dan apakah SMA bisa langsung bekerja? Jawabannya adalah bisa. Semua bergantung pada kemampuan dan kemauan masing-masing individu. Setelah ini, yuk simak tentang peminatan. Mengenal peminatan. Sebagian dari kalian mungkin belum paham tentang peminatan. Bener nggak? Atau kalian sudah paham tentang peminatan? Oke, buat kalian yang belum mengenal dengan peminatan atau belum paham, yuk kita kenalan dulu. Karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Mungkin kalian merasa asing dengan kata peminatan. Bagaimana kalau dengan penjurusan? Mulai paham? Baiklah, pada dasarnya peminatan tidak jauh dari penjurusan. Dahulu penjurusan dimulai dari kelas 11 dengan jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Tetapi sekarang sudah berganti nama, biar keren kali ya. Sekarang yang dulunya penjurusan IPA, IPS, dan bahasa berganti nama peminatan dengan minat MIA, yaitu IPA, IIS, yaitu IPS, dan bahasa, serta dimulai dari kelas 10. Oke, kita lanjut bagian selanjutnya, pengertian peminatan. Apa sih peminatan itu? Peminatan memiliki kata dasar minat, yang memiliki arti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu atau keinginan dalam diri seseorang. Sedangkan peminatan dalam dunia pendidikan memiliki arti suatu keputusan yang dilakukan peserta didik untuk memilih kelompok mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan selama mengikuti pembelajaran di SMA. Pemilihan peminatan dilakukan atas dasar kebutuhan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan untuk merencanakan karir. Jadi, dalam peminatan, kita akan dilibatkan dalam serangkaian proses, baik secara tes maupun wawancara, untuk mendapatkan hasil peminatan sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan minat MIA, IIS, atau bahasa yang sesuai dengan kemampuan dan minat kalian. Pada dasarnya, peminatan bertujuan untuk memberikan kita pertimbangan dalam mengambil keputusan antara masuk SMA atau masuk SMK yang sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Pentingnya peminatan. Dalam sebuah survei pada tahun 2017 yang dilansir di berita1.com, didapatkan hasil bahwa 87% mahasiswa Indonesia salah mengambil jurusan. Coba bayangkan, ketika kita salah ambil jurusan waktu kuliah, apa yang terjadi? Hampir dipastikan kita kuliah tidak semangat. Sering absen, tidak mengerjakan tugas, bahkan terkena sanksi dropout alias dikeluarkan. Itu kalau di perkuliahan. Bagaimana jika di SMA? Ya sama saja. Kalau tidak mengerjakan tugas, sering bolos, ya dikeluarkan. Hehe. Lalu, apa hubungannya antara salah ambil jurusan di perkuliahan dengan peminatan SMA? Ada yang tahu? Jadi, indikasinya, jika mahasiswa salah mengambil jurusan, berarti ada yang salah dengan perencanaan karir mereka. Jika dikerucutkan lagi, berarti ada yang salah saat peminatan mereka ketika kelas 10.
Masuk akal bukan? Maka dari itu diadakanlah informasi peminatan agar kalian calon-calon siswa kelas 10 bisa melakukan perencanaan karir yang baik dan sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan kalian. Oke, lanjut pentingnya peminatan. Secara umum, tujuan peminatan sudah tertulis dalam Kemendikbud tahun 2013, yaitu membantu siswa menetapkan arah minat, pilihan kelompok mata pelajaran, pendalaman mata pelajaran yang diikuti pada satuan pendidikan yang ditempuh, dan arah pilihan karir atau pilihan studi yang dilanjutkan sampai ke perguruan tinggi. Jadi, jika kita pelajari apa manfaat peminatan, yaitu kita dapat mengidentifikasi kemampuan diri kita sendiri. Lalu, kita dapat mempersiapkan diri dalam peminatan dan studi lanjut di SMA atau SMK. Dan membantu mempersiapkan diri dalam merencanakan karir dalam memilih dunia kerja. Dan yang terakhir, mengelompokkan diri sendiri sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat kalian. Oke, semoga bermanfaat ya. Kakak-kakak bagaimana? Tadi sudah melihat kan video yang sudah Ibu tampilkan tadi? Ya, kalian di situ akan menuliskan tanggapan kalian, pendapat kalian mengenai sekolah apa sajakah yang ada di Indonesia ini, dan menjawab pertanyaan yang ada di dalam diskusi tersebut untuk didiskusikan bersama teman-teman kelompoknya. Ibu berikan waktu 10 hingga 20 menit ya kakak-kakak. Baik kakak-kakak. Iya. Baik kakak-kakak, sudah selesai ya semuanya ya? Sudah? Iya. Nah, di dalam pertemuan ini dirasa Ibu akan memberikan kesimpulannya kakak-kakak, karena tadi kan setelah kakak-kakak semuanya menyelesaikan jawaban lembar diskusi dan sudah bertanya jawab kepada kelompoknya saling bertanggapan, itu alhamdulillah baik sekali ya. Responnya dari kelompok 3 merespon ke kelompok 6, kelompok 6 merespon lagi ke kelompok 1. Jadi saling ada timbal baliknya untuk saling merespon. Nah, Ibu sangat senang sekali di situ. Yeay. Oke. Sekiranya Ibu akan memberikan kesimpulan pada materi untuk sekolah lanjutan. Jadi, materi tadi itu kesimpulannya adalah yang pertama yaitu SMA untuk untuk kalian memilih jurusan yaitu IPA dan IPS. Lalu di SMK ada beberapa bidang SMK yang harus kalian ketahui tadi. Apakah kalian harus memilih dari administrasi perkantoran dan bidang-bidang bisnis komunikasi, mekanik, pariwisata, kesehatan, pertanian, dan lain-lain ya kakak-kakak. Nah, di MA ini juga sama, ada jurusan mengenai fikih. Tadi yang sudah disebutkan tadi ya, fikih, Al-Quran hadis, mengenai akidah akhlak, mengenai sejarah Islam, dan bahasa Arab ya. Nah, yang dilanjut tadi yaitu kesimpulannya mengenai sekolah lanjutan, langkah-langkah memilih sekolah lanjutan. Itu harus mempersiapkan diri sedini mungkin. Lalu mempertimbangkan bakat yang Anda miliki. Lalu diskusi pertimbangan dengan keluarga. Oke. Ya, di sini Ibu akan memberikan LAISEK, yaitu layanan segera yang harus kalian diisi. Ya, Ibu akan bagikan satu orang satu ya. Coba ketua kelas, Ibu minta bantuannya untuk membagikan semua ya. Baik, terima kasih Mbak Im. Ya, nah di sana kalian akan isi nanti ketika setelah setelah pembelajaran Ibu kalian isi ya, nanti dikumpulkan paling lambat itu besok. Oke anak-anak, di ruangan Ibu nanti dimohon untuk sekretarisnya untuk dikumpulkan lalu dikasih ke ruangan Ibu aja ya. Oke, baik. Nah, jadi pembahasannya seru kan anak-anak. Nah, untuk bulan depan nanti Ibu akan menyampaikan lagi mengenai mengenai pembahasan judul yang ingin kamu ketahui di pertemuan selanjutnya di bulan depan. Kalian mau topik mengenai apa? Wirausaha? Lalu apa lagi? Potensi diri? Oke, baik. Nanti Ibu akan sampaikan di bulan yang akan datang, di bulan depan ya kakak-kakak. Oke, selanjutnya yaitu Ibu memimpin doa untuk ketua kelas. Ya, silakan memimpin doa. Ya, untuk selesainya pada materi kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sama-sama mengucapkan semuanya. Alhamdulillah. Oke, baik, terima kasih kakak-kakak semuanya kelas 9C pada pagi hari ini. Oh tunggu, sekarang udah siang ya. Terima kasih untuk kesempatannya.
mendengarkan Ibu, karena kita untuk saling sama-sama belajar ya dalam pembelajaran ini mengenai sekolah lanjutan. Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua kelas 9C di pagi hari ini, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semangat selalu dalam belajarnya ya kakak-kakak semua, karena sebentar lagi akan menghadapi ujian-ujian yang sangat pasti mendebarkan untuk kalian semua. Itu tidak perlu takut atau khawatir. Cukup sampai di sini. Ibu rasa mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan Ibu yang kurang berkenan di hati kalian dalam menyampaikan masalah topik sekolah lanjutan ini. Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.